Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali bisa ngobrol bersama Anda ya. Kita ngobrolin membaca berita di balik berita dalam program Off the Record Forum News Network. Dan Mhm. seperti biasa, Anda bersama kami, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Mas Irsu, kita mau ngomongin apa nih? Banyak banget Mbak Agi. Pak, kalau mau ngomongin kegaduhan juga banyak menarik itu. Mhm. Daripada ditegur Mayor Teddy nih gara-gara Pak Yandri nih para menteri ya kan gitu ya. Terus kemudian juga soal Betul. Bahlil sama Dasko ini soal tukar guling gitu, media menyebutnya tukar guling ketua MPR dengan Mhm. dengan jatah menterinya Golkar, kenapa makanya Golkar dapat banyak banget, itu juga menarik itu untuk dibahas. Mhm. Terus apalagi Ya, Mbak Agi. iya, kegaduhannya banyak banget ya Mas ya. Mm. Ini Bahkan Yusril ya seperti kalau misal, gaduh itu ya, yang sebelumnya Pak iya Yusril ya, juga ya. Ya. Pak Yusril dan kemudian kemarin 2 hari yang lalu itu sepertinya sudah ditanggapi sebetulnya ya oleh Pak Mahfud. Tapi kemarin itu secara resmi lah begitu ya kita lihat dia juga mengangkat soalan HAM berat tersebut begitu Mm-mm. yang menurutnya bukan menjadi wewenang menteri tapi Mm. adalah keputusan dari Komnas HAM itu juga diangkat di podcastnya Pak Mahfud gitu ini Mm-mm. Mm-mm. sehingga menjadi rame lagi begitu Jadi ya. kayaknya Pak Mahfud Jadi cocoknya jadi tukang tegur kabinet deh ya kayaknya, karena udah ada dua yang ditegur juga sama Pak Mahfud, Pak Pak Yusril dan Pak Pak Yandri. Yandri. Iya betul. Mm. Iya, ya mungkin karena Pak Mahfud kan dulu Menko ya, sehingga Mm-mm. dan Menkonya banyak lagi apa politik, hukum, keamanan gitu. Jadi Mm-mm. di bawah koordinasinya kan banyak Ya, sekali. ya, ya, ya. Jadi ya menurut saya, apalagi dia sering lintas ya Mas itu seperti dengan Menteri Keuangan ketika ada kasus Mm-mm. korupsi, terus kemudian pencucian uang dan sebagainya pun juga kerjasamanya dengan menteri-menteri ekonomi. Jadi saya rasa dia memang paham betul soal tupoksi masing-masing menteri tersebut. Jadi wajar kalau kemudian dia berkomentar seperti itu begitu. Mm-mm. Nah, selain itu juga ini soal Natalius Pigai ya, Menteri HAM yang untuk tahun 2025 mendapatkan anggaran 65 miliar dan Mm. kemudian dia ingin kalau seandainya pemerintah memiliki uang begitu agar diberikan dana sekitar 20 triliun itu juga gaduh Mas Hersu sampai Dino Patijalal itu Mm. eh, ini mantan petinggi kita juga di Kemenlu ya itu juga memberikan komentar gitu. Netizen juga rame-rame memberikan komentar bahwa ya tunjukkan dulu kerjanya baru kemudian minta dan Ya. berikan proposal kepada kami. Ini tidak Tita Sulaiman juga Menteri Mm-mm. Transmigrasi yang Ya. membandingkan apa anggaran dia sekarang dengan zaman Orde Baru. Jadi memang banyak Mas Heri. Belum lagi menteri-menteri yang belum punya kantor. Jadi mereka ini saya sudah selesai tapi mau berkantor di mana begitu Iya, kan? itu Dan yang sudah ada kita yang ingatkan sharing kan. office. Iya, kita udah ingatkan soal itu ya. Terus kalau Wamen Haji Giring Ganesa Jumarjo kayak ada rame-rame juga netizen gitu Mbak. Iya, Giring ini lucu juga Mas Hersu. Jadi Mm. dia seperti tidak membuat membuat akun officialnya dia, ya, Mm. akun Giring Ganesa yaitu Instagramnya dia itu seolah-olah menjadi akun official untuk kegiatan resminya dia sebagai Mm. wakil menteri dan tetap tapi mengunggah apa ya seperti rumah tangga lah kegiatan rumah Mm. tangga begitu ya Mm. atau curhatan antara suami istri. Nah, ini juga banyak diprotes. Tapi yang soal Mas Herisu katakan tadi, unggahan pertamanya dia yang menyusul Fadlizon sebagai Menteri Mm. Kebudayaan, dia kan Mm. wamennya, dia menyusul Mm. ke kantor itu, kemudian dia membuat narasi sebetulnya tidak panjang narasinya, Mm. tapi itu dikoreksi habis-habisan oleh netizen. Oh, Jadi kayak anu ya, cara kayak disertasinya Bahlil dulu dikoreksi oleh dosen di Nanyang Profesor di Nanyang Technical University di Singapura itu ya. iya betul. Jadi ini seperti Profesor Zulfikar Amir ya mengoreksi Hmm. yang Ya, dicoret-coret itu. ya, ya, ya. Jadi ini ramai juga Mas Ya. Herzo karena Oh, dari situ seorang bisa menjadi Wakil Menteri Kebudayaan kita bisa hmm. bayangkan adalah orang yang betul-betul mumpuni literasinya baik Hmm. dia membaca maupun menulis kan seperti Hmm. itu. Jadi kalau seandainya antara
kata depan dengan Hmm. kemudian imbuhan begitu ya, itu Mm-mm. dia tidak bisa membedakan, ya itu aneh juga. Antara kita dan kami tidak, penempatannya seperti apa tidak bisa membedakan, yaitu sesuatu yang aneh, kok bisa terpilih menjadi wamen gitu Iya, dengan iya, iya, kapasitas iya. seperti itu Ya, begitu. wajar kalau kemudian pada netizen akhirnya ngomongin UNAN gitu ya. Oke, Iya, iya, iya. jomplang banget ya Mhm. sama Fadlizon ya. Kalau Fadlizon saya kira, wah itu soal pemahaman soal budaya, soal apa itu, ini kawan ini luar biasa, literasinya juga dahsyat kawan ini ya kan gitu ya. Iya, seperti ensiklopedia berjalan lah Ya, ya, kurang lebih ya, seperti itu untuk soal budaya. ya, ya. Mhm. Kok dia concern yang terus juga soal literasi dan sebagainya itu kan dia luar biasa concern. Saya pernah pergi ke Sumatera Barat itu keliling gitu dan itu rumah Tan Malaka segala macam itu yang Mhm. membangun itu eh, Fadlizon gitu. Betapa dia concern sekali terhadap soal soal hal-hal semacam itu kan. Dan saya juga terkagum-kagum ketika saya pergi ke Suliki tempatnya Tan Malaka. Saya Mhm. bayangin pada tahun 1925 dia udah bicara tentang Republik gitu, Republik Indonesia, Betul. dan buku itu kan Mhm. gila banget orang-orang zaman segitu. Mhm. Itu di tengah hutan lah boleh. Saya sekarang saja itu di pinggiran hutan, apalagi tahun 1925 dan itu Fadlizon yang apa ya yang mengkurasi ya gitulah ya, Iya, tempat rumah betul, tempat betul. kelahirannya Tan Malaka. Oke, banyak banget Mbak. Mhm. Saya bingung jadi mulainya nah ini dan semua persoalan kabinet. Dan oh iya soal Pak Prabowo yang menginginkan agar matematika diajarkan sejak dini itu saya kira itu salah satu apa ya salah satu kayak mercusuar di tengah kegaduhan di kalangan kabinet gitu ya. Iya. Mhm, mhm, mhm. Hmm. Iya, ya, ini menarik sekali ya Mas Hersu. Jadi Prabowo ini paham gitu ya bahwa sekarang ini pendidikan begitu ini betul-betul hancur Mas Hersu. Jadi kalau kita melihat banyak sekali unggahan gitu dari netizen yang kemudian menjadi viral, itu banyak sekali murid-murid atau siswa dari SD, SMP maupun SMA itu yang tidak paham soal ketatanegaraan. Kalau Mm-mm. dulu kan ada PKN Mas Hersu. Mm-mm. Saya rasa sekarang mungkin Zaman kita namanya saya sudah nggak tahu bukan zaman dulu PKN. civic ya kalau dulu civic kewarganegaraan zaman Iya, zaman iya saya nggak tahu betul. zamannya Mbak Itu Agi. kalau zaman saya dulu ada apa ya pendidikan tentang kebangsaan semacam itu ya. Saya lupa tuh Kewarganegaraan mungkin singkatannya. kewarganegaraan Kewarganegaraan. Nah, ya. kalau kalau ini PKN sih populernya Mas Oh Hersu ya, ya. zaman saya dulu Jadi civic namanya itu ya, pelajaran civic civic. namanya ya. Mhm. Nah, Oke. ini memang saat ini ditemukan begitu ya Mas Hersu berbagai rekaman itu misalnya murid ditanya secara acak ini ya random ditanya apakah singkatan dari MPR itu mereka tidak tahu. Hmm. Bayangkan. Apa kepanjangan dari MPR? Majelis MPR ya, Majelis Permusyawaratan Republik. Apa kepanjangan dari MPR? MPR, M-nya, PR, M-nya, PR, M-nya, Mas. M-nya tadi, Masa P-nya, peroleh oleh, R-nya, area tahu, R-nya, enggak nggak tahu. apa kepanjangan dari MPR? Tahu? Satu, dua, Apa kepanjangan dari MPR? Gak tahu. Apa kepanjangan dari MPR? Mobile Legends. Singkatan dari MPR tidak tahu. Kalau dulu di zaman kita Hmm. SD itu sudah ada pelajaran itu kan. Iya, DPR itu BUMN ininya MPR apa. menteri-menteri di kabinet aja kita Menteri-menteri hafal harus semua. apa? Kalau sekarang tapi Betul, anak-anak nggak hafal menteri kabinet apalagi wamennya ya wajar karena banyak banget gitu. wajar. Ya. Betul, betul, wajar. Oke. Mereka lebih Ya. lebih tahu Yes. apa penyanyi-penyanyi Korea, K-pop apa Iya, seperti itu. iya, iya. Nah, nah, ini menarik Mas Ersu karena pada sidang kabinet pertama ini ada Hmm. permintaan atau perintah ya dari Prabowo Subianto dari Hmm. Presiden yang mengatakan bahwa
soal matematika atau berhitung begitu ya, itu diajarkan dari sejak TK atau SD pada awal-awal begitu. Dan dia juga menekankan bahwa STEM ini kan soal STEM ini yaitu science, teknologi, engineering dan matematik itu memang sering sekali kalau saya perhatikan dari sejak dulu Prabowo selalu mengatakan soal itu begitu. Jadi ini menjadi dasar. Nah, eh, eh, kenapa seperti itu gitu? Kalau saya sih setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh atau yang diminta oleh Prabowo ini Mas Hersu. Karena dari rekaman-rekaman juga yang sekarang sedang viral itu ada siswa yang misalnya dia sudah di kelas 10. Kelas 10 itu berarti kelas 1 SMA. Dan kemudian dia diminta untuk menulis angka 9001 begitu. Itu saja dia kesulitan untuk menuliskan itu, apalagi untuk menuliskan yang lain-lain. Ketika murid SMK kelas 10 disuruh menuliskan angka 9001. Suara jangan ribut, perhatikan ke depan. Sembilan ribu satu. Tuliskan aja yang kamu tahu, tuliskan. Nah, kalau salah kita bagusi. Kalau benar, berarti silakan duduk kalau benar. Oke. Duduk lalu. Oke. Kemudian ada juga siswa yang sudah ini jelas bukan siswa SD ya, mungkin SMP atau SMA, begitu, yang kemudian disuruh menjabarkan, misalnya satu hari kan ada 24 jam begitu. Nah, kalau setengah hari itu ada berapa jam? Kan tinggal dibagi dua begitu ya, 12 jam. Itu saja dia tidak paham. Kemudian dia disuruh menulis misalnya 1 jam ada berapa menit dan 1 menit ada berapa detik. Itu dia tidak paham. Nah, bagaimana? Ya, itu yang saya kurang paham itu kelas berapa. Tapi yang jelas bukan anak SD, bukan siswa SD. Jadi mungkin SMP, SMA. Kalau yang tidak bisa menuliskan angka 9001 itu sudah kelas 10, kelas 1 SMA Mas Irsu. Dan dia kesulitan betul untuk menuliskan itu. Oke. Iya. Oke. 1 jam, kenapa jadi 5 menit bosku? Ganti. Berapa? Iya, hapus. Iya, 1 menit berapa detik? 1 menit berapa detik? Tadi 5. Berarti 1 menit 60 detik.
1 jam, 60 menit. Udah yakin? Yakin ini jawabannya? Coba, ini dulu, yang 1 menit ini sudah pasti di jawabannya sama yang 1 jam sudah pas. Udah, terus yang setengah hari berapa? Benar? Oke, tepuk tangan untuk kita bosku. Bahkan ini ada kasus yang dulu juga kita pernah bahas di Jawa Barat ya Mas Ersu, di Sukabumi atau di Di mana anu, begitu di saya lupa persisnya. Pangandaran, oh, Pangandaran. Oh di Pangandaran ya Mas Ya. Ersu, yang bahkan anak masuk ke SMP itu Hmm. dia belum bisa membaca, sehingga gurunya harus mengajari dulu anak ini yang tidak bisa membaca ada sekian, itu dikelompokkan kemudian diajari dulu calistung gitu, membaca, menulis dan Yes. berhitung. Saya Ini kira kan nih sangat kasihan cocoknya gurunya kita, gitu. ya, saya kira anak-anak seperti ini kita cocoknya kita sebut generasi Fufu Fafa ya Mbak Agi ya. Iya, iya. Ini ya kalau kita bayangkan Jokowi ini memerintah selama 10 tahun, Mas Hersu, dan Ngapain aja? kemudian ngapain aja? Ya. Iya, padahal yang diomongkan selalu generasi emas 2045 begitu kan? Ini nothing begitu loh, nggak ada itu, nggak menyentuh. Dan kemudian kurikulum Merdeka misalnya yang dikenalkan oleh Nadiem Makarim, ini kan merdeka bisa saja itu diterapkan, tapi kan pada kondisi tertentu begitu. Kurikulum Merdeka salah satunya adalah mereka bebas belajar, mereka bisa memilih mata pelajaran yang disukai, mereka bisa memilih waktunya untuk belajar, yang di mana mereka juga tergantung kepada internet apa dan sebagainya. Kita harus menyadari Indonesia seperti ini keadaannya. Nah, Nadiem mungkin dia bersekolah di tempat elit, bersekolah di luar negeri. Ini kan Pak Jokowi dulu sepertinya memilih Nadiem itu karena ingin semua orang Indonesia atau anak muda itu sukses seperti Nadiem dengan Gojeknya, dengan bisnisnya apa dan sebagainya. Jadi menjadi Apa role namanya model. dulu? Itu Unicorn. tentang pendidikan. Unicorn Ya, gitu kata Pak Jokowi gitu ya. menjadi menjadi unicorn betul. Ya Allah. Jadi ini kasihan betul Mas Ersu. Kita lihat saja ya videonya ini. Apa kepanjangan dari OSIS? Organisasi Struktur Internasional. Apa sih kepanjangan dari OSIS? Organisasi siswa antar sekolah. Salah. Apa kepanjangan dari OSIS? Organisasi sekolah. OSIS. Organisasi sekolah. OSIS. Indonesia sekolah, nggak tahu. Apa sih kepanjangan dari OSIS? Organisasi apa sih ya? Organisasi siswa. Ya, apa kepanjangan dari OSIS? Tahu apa ya? 1, 2. Tahu nggak? Enggak. Oke. Apa kepanjangan dari OSIS? Organisasi sekolah. Organisasi sekolah kan? YouTuber bang. 1, 2, 3. Salah. Apa kepanjangan dari OSIS? Organisasi siswa. Salah. Apa kepanjangan dari OSIS? Organisasi OSIS di sekolah. Apa? Salah. Salah. Apa kepanjangan dari OSIS? Organisasi sekolah. Tahu? Dia jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Ayo, tahu? 1, 2. Gak tahu. Ibu kota Jawa Timur. Apa? Yogyakarta. Salah. Terima kasih. Ibu kota Jawa Timur. Ibu kota Jawa Timur. Yogyakarta. Ibu kota dari Jawa Timur. Bandung. Semarang. Ibu kota Jawa Timur. Ibu kota Jawa Timur. Solo. Tadi yang pasti MPR. Ibu kota Jawa Timur apa? Kurang tahu.
Kurang tahu. Ibu kota Jawa Timur. Nggak tahu ah. Nggak tahu sih ini. Ibu kota Jawa Timur apa? Surabaya. Apa? Jakarta itu provinsi apa? Ibu kota. Ibu kota apaan sih? Provinsi. Jawa Barat. Betawi. Jawa Barat. Salah. Apa nama ibu kota Nusa Tenggara Barat? Apa? Medan. Nggak tahu. Apa? Papua. Jakarta. Apa? Jakarta. Salah. Ibu kota Nusa Tenggara Barat itu apa? Pernah dengar Nusa Tenggara Barat? IKN ya. Apa? IKN. IKN. Salah. Ya, seperti itu Mas Ersu. Ya, Prihatin betul kan? ya, jadi kan sebenarnya gini, dalam soal ini kita banyak yang percaya bahwa Pak Prabowo itu akan bukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan karena jujur aja kan memang beda banget ya latar belakangnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, terus kemudian juga literasinya beliau ini kan orang banyak membaca dan sebagainya. Yang jadi masalah kan kemudian Pak Prabowo ini sekarang masih terlalu nurut sama Pak Jokowi. Itu yang membuat saya kira betul. banyak orang kemudian apa yang terjadi begitu, apa memang seperti ini. Coba kita kusnuzon gitu ya. Walaupun pasti banyak nggak setuju memberi waktu kepada Pak Prabowo karena kelihatan sekali kabinetnya memang waduh ini paling nggak jelas-jelas semua ini, banyak orang-orang yang tadinya ya seperti orang relawan seperti Ari Budi dan Budi Ari dan sebagainya masih masuk di kabinet lagi kan Mbak gitu, dan banyak menteri-menteri lain masuk kabinet semua gitu. Iya Mas Ersu. Jadi dengan portofolio yang kita tidak jelas dengan tupoksi yang akan dia jalankan, begitu kan? Jadi bukan teknokrat, dia tidak memiliki jejak atau dia tidak memiliki keahlian di bidang tersebut, tapi dia diharuskan untuk membenahi hal itu. Ini dan itu dilakukan oleh Jokowi begitu di bidang pendidikan itu selama 10 tahun. Sebetulnya dulu ada ketika ada Anies di awal, kemudian Muhadjir Effendi kan mantan rektor juga Mas Ersu di Universitas Muhammadiyah Malang kalau tidak salah. Nah seharusnya ini kan tidak parah menjadi seperti ini begitu. Kalau kita tengok ke belakang, Nadiem Makarim 5 tahun gitu, anak itu yang kelas 1 SMA begitu ya, itu 5 tahun sebelumnya kan dia masih SD. Nah seharusnya di SD itu kan dia digembleng, seharusnya dia bisa berhitung. Itu kan hitung-hitungan yang sangat mudah begitu ya Mas Erisu. Sementara berhitung itu kalau di banyak negara gitu saya melihat itu ada konsep semacam begitu juga di kita kearifan lokal atau lokal wisdomnya itu kebanyakan kalau pedagang misalnya yang penting anak saya bisa berhitung karena dengan berhitung dia akan bisa hidup. Kalaupun saya tidak bisa mengongkosi dia dan kemudian dia bersekolah tinggi-tinggi, setidaknya dia bisa berhitung dan dia tidak ditipu. Begitu, karena kemungkinan orang yang tidak berpendidikan tinggi, ya dia akan memberikan jasanya, dia akan jualan, dia akan berdagang, dan itu dibutuhkan kemampuan untuk berhitung. Jadi bukan matematika yang advance kayak gitu ya, yang tinggi, cukup berhitung saja. Tapi kalau seandainya kelas 1 SMA saja menuliskan angka ribuan, sudah tidak mampu, ini parah, betul-betul parah. Boro-boro mau ke 2045 begitu ya, 2 tahun, 3 tahun ke depan saja itu sudah pendidikan kita sudah bisa makin parah kalau itu konsep seperti kurikulum merdeka dan sebagainya itu dilanjutkan. Nah, sekarang kita punya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu Profesor Abdul Muti. Saya berharap banyak kita bisa semoga bisa berharap banyak kepada Pak Abdul Muti dan juga pendidikan untuk para guru-guru matematika ini perlu betul diberikan insentif juga karena ya itu tadi Mas Hersu soal gaji, soal tunjangan dan sebagainya kalau tidak diberikan ya guru tidak maksimal dan tidak diberikan pendidikan maka dia mungkin pinter tapi pinter sendiri tapi nggak bisa memintarkan anak muridnya karena tidak tahu metode yang paling tepat itu seperti apa gitu. Oke. Saya kira ini berat nih topiknya langsung awal-awal. Sekarang kita bahas dong ya soal kegaduhan-kegaduhan tapi saya kira mungkin kalau kita bahas detail ini bisa panjang banget, ini bisa berjilid-jilid nanti Mbak bahasanya karena banyak banget kasusnya ya Mbak ya. Saya bingung mau mulainya dari mana, semuanya menarik. Sebenarnya bukan semuanya menarik, semua membuat kita tambah bingung. Iya Mas Ersu. Mas Ersu pilih saja nih dari yang mana? Mungkin dari Pak Yusril ya. Pak Yusril ini menarik loh Mas Ersu. Pak Yusril terus dilanjutkan dengan Yandri itu bisa satu klaster ya Mbak Agi ya karena berkaitan dengan soal itu blunder di hari pertama. Kan itu pernyataan Pak Yusril juga tanggal 21. Artinya ketika dilantik mereka baru dilantik juga Pak Yandri juga dilantik ini berkaitan soal
pelanggaran HAM berat tahun 98 gitu. Orang kemudian bertanya-tanya kan, dia menyatakan bahwa itu bukan pelanggaran HAM berat, dan ketika kemudian dia ditegur oleh Pak Mahfud MD, terus kemudian juga dia memberikan klarifikasi kan gitu, kata dia waktu itu pertanyaan wartawan tidak cukup jelas, katanya dia bertanya tentang apakah tahun 98 itu termasuk ethnic cleansing atau genocide, dan dia menjawabnya itu bukan dua-duanya. Itu jawabannya Pak Yusril, dan Pak Yusril ngaku saya tahu yang seperti itu karena waktu itu saya juga ada di pemerintahan. Ya Pak Yusril kalau yang gini-gini jago lah kan. Ya. Tapi ini soalnya serius karena kemudian dia juga ditegur oleh Human Rights International dan sebagainya, karena itu soal serius. Dan benar seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, itu sudah diputuskan oleh Komnas HAM bahwa itu adalah pelanggaran HAM berat. Itu yang jadinya. Jadi sama dengan Pak Yandri lah, kemudian dikorek. Kalau Pak Yandri juga mengkoreksi, ini Pak Yusril juga dia mengkoreksi, katanya kemungkinan wartawannya yang salah memahami itu. Kalau Pak Yandri kayaknya yang salah paham Pak Yandrinya deh. Iya ya, untuk Pak Yusril pun juga ya ada nuansa ngeles atau melipirnya begitu ya. Tapi Karena melipirnya memang keren. Kalau Pak Yusril melipir kan jago. Iya betul. Jadi dia tidak paham begitu kan pertanyaan dari wartawan. Padahal wartawan juga tidak menjelaskan secara rinci bahwa itu dugaan dari Pak Yusril saja atas pertanyaan wartawan yang menurut dia tidak jelas itu. Sehingga dia berpikir ada pembersihan etnis atau ada genosida seperti itu, sehingga jawabannya menjadi seperti itu begitu ya Mas Hersu. Dan ini kalau sebagian pengamat kan mengarah karena dia sekarang jadi anak buahnya dari Pak Prabowo, jadi ingin memutihkan persoalan. Jadi persoalan yang masih hitam, karena memang ada berapa ya Mas Hersu, ada temuan dari Komnas HAM kalau tidak salah ada belasan ya, entah ada 13 atau ada berapa begitu ya, dan kemudian yang baru diproses sampai dengan Pak Mahfud kemarin kan baru sekitar 5 gitu yang dibawa ke pengadilan, dan kemudian sudah ada vonis. Yang lainnya kan memang belum, dan itu akan selalu diminta atau dituntut kepada pemerintahan terus siapapun yang menjadi presidennya begitu. Jadi ya wajar kalau wartawan kemudian ujuk-ujuk bertanya, itu bukan ujuk-ujuk. Setiap ada menteri baru di bidang hukum gitu dan HAM, itu pasti akan selalu ditanya soal itu. Bagaimana nih penyelesaiannya? Bagaimana penyelesaiannya? Si kamisan masih terus ada, buktinya kan begitu. Artinya masih ada yang mengganjal begitu. Ada persoalan pelanggaran HAM berat begitu. Jadi kalau seandainya Pak Yusril itu paham, dia harusnya sangat berhati-hati kan, karena itu sudah merupakan keputusan dari Komnas HAM bahwa itu adalah pelanggaran HAM berat gitu. Jadi ya pantas kalau kemudian banyak sekali yang bereaksi selain Pak Mahfud, itu teman-teman LSM itu juga terkejut dengan pernyataan Pak Yusril begitu Mas Hersu. Nah, yang menarik juga adalah teguran dari Mayor Teddy ya Mas Hersu. Ini para menteri ditegur oleh Pak Mayor nih ya, itu katanya tegurnya lewat WA lagi. Lihat WA grup ya, rumahnya punya WhatsApp grup ya gitu ya. Kalau ini kan yang kita dapat bocorannya juga dari Pak Ari Budi gitu ya, menjelaskan ya bahwa itu di WhatsApp grup ditegur bahwa untuk dia menyatakan itu bukan ditegur, diingatkan gitu. Iya, jadi semacam peringatan begitu ya. Tapi ya peringatan, teguran itu beda-beda tipis lah begitu. Atau hampir sama lah. Kalau seandainya memperingatkan supaya para menteri, bapak-bapak, ibu-ibu tidak gaduh, kan kurang lebih demikian. Bukan gaduh, tidak berpolemik begitu bahasanya. Supaya tidak berpolemik. Dan ini menyangkut dengan jangan menggunakan kop surat dan juga tanda tangan begitu, dengan harus menggunakannya dengan hati-hati gitu ya. Kita bisa terjemahkan jangan sembarangan menggunakan itu begitu. Dan ini tentu saja berkaitan dengan Pak Yandri. Dan ya kita bisa melihat ini sebagai korupsi tanda tangan atau korupsi kop surat, itu memang berbahaya sekali begitu. Jadi yang ngelesnya Pak Yandri ini kalau kita melihat bekerja belum? Ini kan dia belum bekerja, orang baru sehari ya Mas Hersu. Belum sehari gitu. Tapi yang saya herannya acaranya itu dilaksanakan antara pukul 8 sampai pukul 12, itu kan jam kerja juga gitu loh. Kan beliau udah jadi menteri dan dilantik. Jadi bingung gitu memang lihat peristiwa itu. Dan kemudian kan kemarin kita juga bahas ada ada logonya Kementerian Desa itu di backdropnya itu gitu. Betul.
Jadi bagaimana mungkin kalau seandainya di situ tidak ada persoalan apa ya dan kemudian juga gambar dari istrinya yang calon Bupati Serang itu juga besar sekali sama besarnya dengan gambar Pak Menteri begitu kan Mas Hersu, dan di situ juga tertulis ini calon Bupati Cabuk gitu, jadi memang ada nuansa kampanye juga lah di situ. Hmm. Nah, yang lain lagi apalagi Mas Hersu? Mungkin Mayor Teddy ini cukup viral ya tadi ya, Ya. teguran dia. Ini kan aksi pertamanya. Sementara Ah, sebelumnya ini juga cukup kontroversi juga karena memang Pak Prabowo kemudian membuat aturan begitu ya, semacam aturan gitu yang berbeda dari yang sebelumnya begitu tentang posisi Seskap tersebut begitu. Jadi Jadi dilebur ya memang dia rupanya ya. tidak. Seskapnya, lembaga Seskap itu Iya, dilebur gitu. dilebur. Jadi di Hmm. bawah Mensesnek kurang lebih Hmm. demikian. Hmm. Beda dengan sebelumnya begitu. Hmm. Nah, kemudian yang berikutnya mungkin yang rame itu adalah apa Pak Natalius Pigai, Menteri HAM ya Mas Hersu. Sama Menteri Transmigrasi juga ya, yang meskipun Iya, dia bilang Menteri tadi Transmigrasi. membandingkan anggaran dengan Orde Baru gitu ya. Oke, menurut saya ini kan saya kadang-kadang juga bingung nih, Pak Natalius Pigai ini teman-teman kita sendiri ya. Betul. Dan tadi pagi dia juga ngechat saya soal itu kan begitu. Tapi saya pikir teman-teman nggak paham bahwa kita itu kadang hadapi persoalan anggaran APBN kita ini kan sedang babak belur betul kan, kita udah bolak-balik kemarin kita bahas ya bahwa kira-kira Iya. yang tersisa itu untuk kementerian itu kan tinggal 1.100 atau 1.200 triliun begitu, dan itu belum dipotong dengan biaya rutin. Biaya rutin itu kan termasuk belanja pegawai, kantor dan sebagainya, belum lagi mikirin kantor-kantor kementerian yang nggak ada. Itu kan udah pusing kepala itu mikirnya kalau semua kementerian kemudian minta tambahan anggaran, terus anggarannya dari mana gitu. Tapi saya kira bukan tugas kita ya, tugasnya Ibu Sri Mulyani untuk mikirin gitu. Dan saya kira buat Bung Natalius Pigai ya minta aja, yang nanti kan soal dikasih apa enggak itu lain soal gitu. Juga Bung Iftithar Sulaiman yang di Kementerian Menteri Transmigrasi itu gitu. Iya ya, betul. Bang Piga ini memang rajin ya dia untuk mengirimkan pendapat begitu tulisan. Ya, saya juga di chat oleh Bang Piga hari kemarin ya. Dan di situ chatnya itu dia menunjukkan apa komentar dari Dino Patijalal. Yes. Jadi Dino ini mengatakan seperti ini, pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai untuk naikkan anggaran dari 60 miliar menjadi 20 triliun adalah hal yang tidak masuk akal dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR karena akan mengamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas dan akan berbuntut korupsi. Menteri jangan menyulitkan Presiden dan harus jaga kredibilitas kementeriannya. Koordinasi dulu dengan Menko-nya, Setnek, dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yang berisiko tinggi. Ingat, Anda sekarang pejabat pemerintah, bukan aktivis lagi. Credibility is everything, katanya begitu. Nah, ini dijawab oleh Bang Pigai, begitu. Dia mengatakan bahwa soal anggaran satu, saya mau bangun Universitas HAM bertaraf internasional terpadu dengan pusat studi HAM Eropa, Afrika, maksudnya pusat studi hak asasi manusia yang kejadian-kejadiannya mungkin untuk mengkaji yang kejadian terjadi di Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia, kawasan Amerika katanya. Juga laboratorium HAM termasuk forensik, rumah sakit HAM dan sebagainya. Nah, saya tidak usah membacanya karena ini cukup panjang begitu ya. Ya, dan Bang Piga ini juga memberikan catatan tambahan pada unggahannya di X ini Mas Hersu. Dia menulis, Pak Dino sebaiknya perlu belajar HAM dan pahami konteks pernyataan saya bahwa saya sih maunya 20T kalau negara sanggup. Jadi dia tidak meminta, begitu tidak mendesak, tapi kalau dia maunya seperti itu karena dia memiliki program-program. Tapi ini rupanya sudah keburu kesal begitu ya Mas Hersu. Netizen ini sudah buru kesal seperti yang dikatakan Mas Hersu karena keadaan negara sekarang terutama anggaran negara maksudnya itu sudah cukup sekali begitu kan, dan apalagi dengan dibagi sekian banyak kementerian, sekian banyak nomenklatur, ya konsekuensinya pasti yang tadinya anggaran untuk satu kementerian dibagi menjadi dua begitu kan. Jadi belum lagi kemudian ada badan-badan baru yang juga berkaitan, pasti pembagiannya itu jadi sangat apa ya rigid begitu ya Mas Hersu. Jadi wajar kalau seandainya banyak sekali kementerian itu yang anggarannya tidak sampai 100 miliar misalnya atau hanya di bawah 200 miliar begitu kan. Ya. Nah, Udah kita bayangkan kok sejak awal dengan
jumlah Iya, kementerian betul. seperti itu dan dengan APBN yang ada sebenarnya kita udah tahu akan terjadi semacam itu gitu. Mhm. Mhm Tapi kan mhm. yang masuk Iya. yang dipanggil Pak ke Kertanegara itu baik sebagai menteri maupun wamen kan waduh udah langkah tegap semua kanan dulu, baru begitu dilantik dan kemudian tahu anggarannya baru lemes semua. Hmm. Iya, iya, iya. Ini kan kita sudah lihat kalau misalnya kita perhatikan dari rapat-rapat sepanjang tahun 2024 ini sampai dengan dari awal sampai pertengahan itu kan memang seperti itu. KPK meminta tambahan anggaran sekian ratus miliar misalnya karena mereka harus membangun sistemnya apa dan sebagainya, pegawai baru apa. Tapi kan memang ya keadaan kita itu ditinggali utang itu sampai ribuan triliun gitu loh sama Pak Jokowi begitu. Ya mesti Jadi mintanya ke kita susah Solo untuk gitu bergerak. ya. Ya, betul. Yang Jadi 11 kalau minta triliun seperti ini, itu. 11.000 triliun. Ya. 11.000 triliun. Ini mintanya kepada Pak Jokowi begitu. Nah, ini saya bacakan saja mungkin dua saja ya. Hmm. Ini komentar dari netizen. Sekalipun rakyat kaya-kaya ekonomi, oke, dan lain-lain, kalau nggak bisa mengatasi dan mengadili pelanggaran HAM, lantas untuk apa ada Menteri HAM? Ini juga pertanyaan kritis loh, Mas Hersu. Sulit sekali kita untuk mengadili para orang yang menurut rakyat itu dialah tersangkanya, tapi untuk menjadi tersangka itu kan sulit sekali begitu kalau di HAM itu, karena mereka ya tadinya pejabat, mereka tadinya aparat apa dan sebagainya. Kemudian ada juga yang mengingatkan bahwa betul, ini fokus utama presiden dan menteri-menterinya adalah kesejahteraan rakyat. Kesampingkan dulu bangun ini, bangun itu. Yang dibutuhkan adalah murahnya bahan pokok, murahnya sembako, BBM, dan jangan lupa rakyat dibagilah sumber daya alam yang selama ini nggak pernah menikmati. Saya jadi ingat, Mas Hersu, baru saja gitu melihat unggahan dari Kumparan, ini salah satu media, dan kemudian memperlihatkan di situ jurnalisnya memotret bagaimana keadaan di pasar-pasar. Salah satunya di Pasar Keramat Jati di Jakarta. Kita tahu saya dulu sering sekali ke sana. Apalagi kalau operasi pasar gitu oleh Bulog, bahkan dulu Pak Harto juga pernah ke situ begitu ya untuk melihat keadaan. Itu kan tempat yang pada tahun 90-an, 2000-an saja ramai betul Mas Irsu kita kalau ada di sana begitu. Tapi sekarang itu kios-kiosnya sepi. Bahkan ada pedagang itu yang mengeluhkan bahwa dia selama 30 hari, artinya 1 bulan, omsetnya hanya 15.000 saja. Bayangkan, jadi kalau keadaan sudah seperti itu, artinya omset yang kita dapat itu semuanya dimakan. Untuk makan sehari-hari yang lama-lama barang dia akan habis gitu, karena tidak ada keuntungan. Begitu juga di daerah seperti Pasar Johar yang terkenal itu ya, itu juga sama seperti itu. Sekarang sudah kios-kios mulai tutup dan sebagainya. Jadi peringatan betul kepada menteri-menteri ini untuk hemat anggaran, untuk mereka sangat-sangat efisien. Karena kalau tidak, ini akan makin marah rakyat nih. Saya khawatir ini orang yang lapar itu gampang untuk menawur Ya, begitu, untuk ya. ya ditawur begitu loh Mas Erso. Itu satu ya, berarti tadi istilah kira kita jadiin satu aja ya dengan kasusnya 3 ini karena sama-sama soal anggaran ya. Mungkin terakhir kita Betul. bahas soal giring nih. Ini pasti yang banyak ditunggu oleh netizen nih karena ya. Orang pengen tahu begitu ya Mas Erso. Ya, ya. Iya, iya. Ya, ini kalau memang kalau Iftitah ini kan dari dulu ajudannya dari Pak SBY ya. Dan Iftitah ini memang tangan kanannya Pak SBY begitu, dia juga orang militer juga. Jadi kalau saya lihat, kalau saya mengamati begitu ya Mas Herzu, Iftitah ini sebenarnya orang pinter gitu kan, Bukan orang pandai. sebenarnya Mbak, Nah, sekarang orang dia lulusan Adi Makayasa tahun Adi 99. Makayasa, Dia pinter ya. iya, betul, dia memang pinter gitu ya, dan dia menganalisa sesuatu itu juga baik. Jadi ya mungkin dia kecewa dengan akhirnya melihat bahwa anggarannya hanya sekian begitu Mas Hersu, dan kemudian membandingkan dulu kan triliunan di zaman Pak Harto. Kalau seandainya zaman Pak Harto 5, sekian triliun, ya dibandingkan dengan sekarang mungkin sudah 35 triliun lebih kalau menurut perhitungan dia. Itu anggaran untuk Menteri Transmigrasi. Dulu di zaman dulu seringkali Menteri Transmigrasi dan Ketenagakerjaan dulu ya Mas Hersu sebelum dipisah, tapi juga kemudian menjadi Menteri Transmigrasi saja. Nah, yang dipertanyakan juga sekarang ini kan di masa Prabowo ini juga akan ada, diharapkan dengan adanya food estate apa dan sebagainya membutuhkan ribuan tenaga kerja, yang dimana itu bisa dilakukan dengan proses salah satunya dengan transmigrasi. Nah, itu dananya dari mana? Gitu. Itu salah satu pertanyaan. Kalau tidak, maka hutan itu sekian ribu hektar atau bahkan jutaan hektar dibabat begitu saja tanpa kemudian ada yang mengerjakan. Terus Yes, ngapain begitu ya harus ya. dibabat begitu. Nah,
yang berikutnya kita masuk ke Giring nih Mas Herso. Ya, ini Ini jadi kita apa ending kita jadi kickers kalau di kita dulu di jadi TV kickers. ngapain. Ya, ya. Hmm. Hmm. Iya, iya, iya. Ini memang apa namanya Giring ini sesuatu banget begitu ya Mas Oh iya Herso. Kita dong. sudah Hmm. iya, kita sudah menduga sih bahwa Giring akan apa ya namanya akan bisa seperti ini begitu. Hmm. Jadi dia ceritanya mengunggah nih Mas Ersu, unggahannya dia di akun Instagramnya begitu, itu kemudian menjadi polemik gitu. Polemik itu karena kemudian netizen ini mengajari begini loh cara menulis yang benar ya kurang lebih seperti itu begitu. Nah, di sini saya carikan dulu ya mana Instagram Giring. Nah, ini salah satunya yang tulisan aslinya kita sudah tidak bisa screenshot lagi karena sudah langsung diubah, langsung direvisi atau diedit oleh Giring. Nah, di sini dia membuat unggahan yang kemudian kita bisa menebak aslinya seperti apa ya. Karena ini tulisan dari netizennya seperti ini Mas Ersu. Setelah pelantikan, beri koma. Jadi ada komanya, mungkin dia langsung terabas saja ya. Setelah pelantikan, beri koma. Saya langsung menyusul Pak Menteri. Bukan menteri, jadi menteri gitu. Jadi kehilangan E-nya satu. Mungkin kalau Giring sebelumnya ini dia sebagai artis tidak masalah. Tapi ketika dia sudah menjadi Menteri Kebudayaan, itu hilang E1 saja menjadi masalah gitu kan. Terus kemudian ke kantor begitu kan titik. Menteri bukan menteri ke kantor. Sampai di sana. Jadi dinya dipisah. Jadi Giring rupanya sebelumnya menulisnya di sana gitu kan. Ini preposition ya. Ini apa harus bisa membedakan gitu antara kata depan, kata imbuhan dan sebagainya. Kemudian beri koma, dikasih tahu beri koma. Hmm. Kemudian pakai kata kami, jangan kita, karena formal. Jadi kalau Ya. jadi Ini kami itu mungkin gaya maksudnya Makassar kalau dirinya. ngomong kami itu kita. Bukan kalau Makassar itu kita itu Anda gitu ya. Kita dari mana? Gitu ya. Iya. Hmm. Jadi diberitahu seperti itu, gitu ya, karena kalau kita itu kan seperti bahasa percakapan, sementara Hmm. ini yang dimaksud adalah dirinya dan juga Fadlizon sebagai Hmm. menteri, begitu Hmm. ya. Terus kemudian dikatakan juga langsung bersilaturahmi dengan beberapa jajaran staf. Dikasih tahu juga, F-nya 1, bukan staf dengan F2, Oh, gitu. Yang menyambut dengan hangat. Terus kemudian ditambahi, menulis adalah bagian dari budaya. hmm. Mari mulai meluruskan langkah dari yang paling kecil, kata netizen dengan nama Rimi Mesin gitu, Rimi Macin begitu ya. Hmm. Jadi dia menyentil bahwa ini bagian dari budaya. Dan Menteri Kebudayaan ya harusnya sudah berbudaya lebih dulu tentang hal seperti itu begitu. Jadi sudah menjadi habit seharusnya melekat kepada dirinya. Nah, kemudian dijawablah oleh Giring dan ya gitu maksudnya sudah diedit gitu. Hmm. Thank you so much inputnya. Nah, ini Hmm. menjadi kritikan lagi Mas Hersu Hmm. karena dia Hmm. menjawab dalam bahasa Inggris begitu. Hmm. Jadi menjadi bahan tertawaan lagi. Aduh, giring. Kalau saya Em, seneng sih Mbak, kalau saya nggak akan marah. Karena saya kira kita mhm. membuat kita jadi gembira juga di tengah situasi seperti sekarang ini. Iya. Jadi ada Ya, lelucon gitu ya, kocak-kocak teruslah. begitu Menurut ya saya Mas saran Hersu. saya terus jangan berubah Giring ya. Jadilah diri sendiri. Saya nggak ngomong apa ya be yourself gitu, tapi jadilah diri sendiri. Dan saya termasuk orang yang akan terus menikmati itu, gitu Mbak Agi. Kalau Ya, saya mendorong Mas Giring, ya. mendorong Giring untuk belajar lah, gitu tingkatkan. Oh, Karena oke. kasihan ini gajinya kan dari gaji kita, dari Oke. pajak kita Mas Hersu, begitu kan. Oke. Dan satu lagi itu karena kalau kita melihat masih apa akun Instagramnya masih tidak berubah dan ini banyak disorot juga Mas Hersu. Seperti misalnya unggahan dari istrinya yang kemudian di kepada Instagram tersebut dia mengatakan I'm so proud of you sayang, begitu kan. Aku akan selalu mengiringi langkahmu. Aku bangga sekali kepadamu. Apa ini adalah perjalanan kita pada yang sebetulnya ya itu biasa, wajar. Tapi sebelum menjadi menteri. Tapi ketika ini mungkin netizen kritisnya ke situ ya. Kalau saya lihat, kalau saya melihat ini malah sesuatu yang bagus sekali hubungan mereka dalam rumah tangganya harmonis. Tapi rupanya netizen menginginkan ini menjadi kalau akun official itu ya dibuat resmi begitu, yang Ya. dengan kegiatan-kegiatan dengan bahasa apa dan sebagainya. Ini kita lihat perkembangannya ke depan Mas Hersu ini karena Giring ini cukup unik begitu ya, dengan segala kontroversialnya begitu. Ini titipan dari Pak Jokowi ini orang-orang PSI ini bagaimana kiprahnya ke depan kita masih akan tunggu.
Iya. Oke, Bagi, kita insya Allah ketemu lagi ya sampai esok. Mhm. Selamat menikmati kabinet yang ada sekarang dan jangan lupa terus subscribe juga untuk channel Off the Record ya. Kami Ya. mohon pamit ya, saya Subnu Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.